Perkenalkan, saya Fediro Hanya Levi Mulandri, absen 15. Perkenalkan, saya Alvin Bayu Dwi Sandra, absen 5. Perkenalkan, nama saya Evan Komarasi Fandi, absen 12. Penumpang tanya ini terkait dengan permasalahan sampah di sekolah. Ya. Mungkin dari pendapat Mas Ade sendiri, apa yang menjadi penyebab ada permasalahan sampah di sekolah ini? Untuk permasalahan sampah ya bisa kita lihat sendiri ya. Jumlah siswa tentu berpengaruh juga karena siswanya banyak, lebih dari 1.000 kayaknya. Ya, 1.400 sekian lah. Ya, itu 1.400 kan. Tentu juga tingkat jajan lah bisa dibilang, karena mahasiswanya juga gemar jajan. Setiap istirahat jajan, buang sampah dia. Kemudian ya itu salah satu penyebab sampah yang ada di SMA Negeri 2 Negeri. Oke, gitu Mas. Mungkin kalau selain dari penyebab sampah itu sendiri, yang banyaknya siswa juga, terus ada bapak ibu guru serta orang-orang yang memiliki kepentingan di sekolah gitu kan, juga ikut membuang sampah. Mungkin siapa yang harus berperan juga dalam permasalahan sampah ini? Mungkin membuangnya ke tempat sampah ataupun juga mengolahnya kembali, membuangnya ke tempat penumpukan sampah di luar sekolah mungkin. Untuk tugas seperti itu kan SMA Negeri 2 sudah ada petugas kebersihan ya. Jadi setiap setelah istirahat pertama dan sepulang sekolah, kita selalu mengambil sampah di depan kelas itu. Ya. Itu rutin kita lakukan. Untuk pembuangannya sendiri untuk sementara masih dibuang di dekat lapangan basket. Kemudian caranya untuk mengurangi penumpukan dengan cara dibakar. Tapi ya itu kurang efektif lah untuk cara seperti itu. Untuk dibuang ke luar, dulu kita pernah buang keluar. Kemudian karena tempat sampah di pembuangan di dekat Golkar itu sudah pindah ya, jadi kita belum lagi membuang keluar. Tapi untuk rencana selanjutnya, apakah akan dilakukan kembali opsi tersebut, yaitu membuang sampah itu keluar dari sekolah, maksudnya tidak harus membakarnya di dalam sekolah gitu? Apakah akan dilakukan seperti itu? Untuk opsi itu saya juga belum tahu, karena itu kan juga perlu koordinasi dengan atasan ya, itu dengan rekan-rekan yang lain. Kemudian ya itu perlu ada koordinasi lebih lanjut. Oke Mas, kalau tadi kan Mas Ade juga udah menerangkan terkait waktu mengambil sampah dan membuangnya kan tadi setelah istirahat pertama sama sepulang sekolah. Nah, kalau yang waktu yang tepat untuk mengelola sampah itu entah dibakar di belakang sekolah atau mau dibawa keluar ke pembuangan sampah di luar sekolah itu biasanya apakah dijadwal atau ya udah yang penting ini ada waktu kosong kita akan mengolah sampah ini? Untuk pembakaran sampah sendiri itu dilakukan di waktu sore hari ya biasanya, karena rekan-rekan juga kalau membuang sampah biasanya sore hari baru dibuang. Kemudian sehingga kalau sore hari itu kegiatan belajar mengajar kan sudah selesai, jadi tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Negeri. Oh, baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin di mana tempat untuk membuang sampah sama sekalian mengelolanya dengan baik itu, misal di sekolah juga ataupun di luar juga ada gitu? Untuk pengelolaan sampah seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk pembuangan itu sendiri di dekat lapangan basket dengan cara dibakar. Untuk pengelolaan sebenarnya di SMA Negeri 2 Negeri ada bank sampah. Dan juga ada alat untuk membuat pupuk dari daun ya, dari daun-daun itu. Mungkin juga dengan adanya ini bank sampah di belakang sekolah, apakah sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya alat dan bahannya dipakai untuk mengelola sampah itu sendiri? Kalau dibilang 100% berjalan, saya rasa belum. Alat-alatnya sebenarnya sudah bisa digunakan. Itu kemarin juga pas ada penilaian kebersihan itu kan juga digunakan lah
dari untuk pembuatan pupuk itu sendiri. Tapi ya itu tidak berjalan belum berjalan 100% gitu. Tapi untuk selanjutnya itu tadi kan juga dari daun-daun dikelola menjadi pupuk ya. Apakah itu akan dikelola kembali untuk misal tanaman-tanaman di area sekolah ini? Sebenarnya bisa juga, karena di lingkungan SMA Negeri 2 Wonogiri bisa dilihat banyak sekali tanaman-tanaman. Itu dari siswa-siswa sendiri juga banyak sekali menanam, ada pot-pot di depan kelas juga banyak. Ya bisa dimanfaatkan seperti itu. Baik. Untuk pertanyaan terakhir mungkin kalau dari saya, bagaimana tanggapan Mas Andre sendiri terkait permasalahan sampah ini jika penumpukannya juga terus-menerus dilakukan, terus tadi juga udah mulai ada cara mengolahnya seperti pembuatan pupuk, juga ada pembakaran sampah, ada pembuangan juga keluar sekolah. Nah, bagaimana kalau cara sederhana dari Mas Andre sendiri atau ada masukan buat teman-teman juga siswa-siswi di sekolah ataupun Bapak Ibu guru cara mengelola ini sampah ini secara mandiri gitu? Oh ya, kalau untuk tanggapan saya mengenai cara mengolah sampah di SMA Negeri 2 Wonogiri, tentu dengan cara dibakar akan menimbulkan masalah lain seperti polusi udara dan sebagainya. Dan untuk cara yang bisa dilakukan cara sederhana ya, mungkin gimana ya, harus ada gerakan-gerakan dari murid kita sendiri. SMA Negeri 2 Wonogiri kan muridnya banyak, ada gerakan-gerakan untuk mengolah sampah atau sebagainya. Seperti kita lihat dari sosmed ada grup Pandawara, kita bisa melihat contoh dari mereka, bagaimana mereka antusias sekali untuk membersihkan lingkungan mereka. Ya seperti itu. Apalagi mereka kan juga bukan cuma lingkungan daerah mereka sendiri, mereka juga bergerak ke lingkungan daerah-daerah lain. Itu kan positif sekali tuh. Ya. Baik, terima kasih Mas Andre. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.